Bapak Ibu semua, saya mengundang beliau tidak mudah ya, karena beliau juga sibuk ya, karena kemarin saya telepon aja saya harus untungnya saya didahulukan gitu ya. Waktu saya menghubungi beliau gitu ya. Jadi kita beruntung banget lah ya hari ini kita boleh mendengar langsung dari seorang pakar kesehatan yang sudah bukan hanya mengenal produk KK tetapi juga banyak membantu orang sakit sembuh. Ya, dan kita mau sama-sama sambut dengan meriah ya narasumber kita ya tentang imun booster ya, awas ya bahaya imun booster ya jika tentunya jika tidak di dalam kendali ya, maksudnya ya awas bahaya imun booster jika tidak dalam kendali ya. Dan mengapa penting sekali imunomodulator. Kita sambut ya narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Doni, Bapak Crown Star Director II Doni. Halo Pak Andi. Oke ya. Suaranya Di udah mana masuk Pak Andi? Saya belum melihat Bapak ada di mana. Ini sudah Pak Andi itu loh. Oh iya, ada di planet lain. Pantesan saya nggak lihat Bapak ya. Ternyata Bapak ada di planet mana nih Pak? Ini ya, dan thank you banget Pak Doni sebelumnya untuk bersedia untuk memberikan kita kiat-kiat Bapak ya dalam hal Bapak membantu orang sakit sembuh ya. Saya banyak banget dengar cerita Bapak ya, bagaimana Bapak tuh melakukan pengecekan kesehatan secara akurat ya dan membantu mereka bisa pulih ya. Dan pengen tahu banget Pak ya, bagaimana sih cara Bapak bantu mereka khususnya untuk orang-orang yang punya problem kesehatan ya, terkena virus ya. Dan bagaimana cara membantu mereka ya? Apa bedanya ya istilah imun booster dan imunomodulator Pak? Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Doni. Oke, ya terima kasih Pak Andi. Selamat sore. Ya, jadi yang pertama Pak Andi, ini saat ini banyak yang salah kaprah ya. Jadi imunomodulator dan imun booster. Jadi sebenarnya imun booster adalah salah satu komponen dari imunomodulator. Jadi imunomodulator itu adalah satu zat yang bisa mempengaruhi imun kita. Seperti itu Pak Andi. Ya, seperti kita ketahui imunomodulator itu bisa imun booster dan juga imunosupresan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kekebalan tubuhnya terlalu rendah, dia perlu dikasih imun booster. Kekebalan tubuhnya terlalu tinggi, perlu dikasih imunosupresan. Nah, mungkin karena saat ini banyak yang ini yang lagi hot ya, ini tentang COVID gitu ya Pak Andi ya. Seperti itu. Kenapa kok kita perlu hati-hati dengan yang namanya imun booster? Seperti itu. Karena kan sekarang ini ngomongnya cuman kalau kena virus ada segala macam gitu ya, ada satu kondisi. Pokoknya Pak minum yang bisa meningkatkan imun. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kita kena virus Pak Andi, ya khususnya kalau COVID ini, gitu, ada dua pilihan. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, gitu ya, dia akan cenderung melawan. Ya, kalau kekebalan tubuh kita nggak bagus, dia akan cenderung kalah, gitu ya. Akhirnya terinfeksi, meradang dan segala macam. Nah, tapi pada saat kekebalan tubuhnya bagus, senang nggak? Senang, Andi. Tapi ada yang perlu diwaspadai. Jadi pada saat kekebalan tubuhnya naik, itu beberapa kasus itu nggak bisa turun, Pak Andi. Akhirnya dia jadi namanya autoimun. Ya, kekebalan tubuhnya menyerang dirinya sendiri, Pak Andi. Nah, pada saat kekebalan tubuhnya udah terlalu tinggi dan kita minum imun booster, Pak Andi, jadi bukan yang bisa menyeimbangkan, itu malah jadi fatal. Ya, malah jadi fatal. Jadi perlu satu suplemen, perlu satu zat itu yang bisa menyeimbangkan, bukan cuma menurunkan. Ya, kalau kasus yang di India itu yang terjadi kemarin karena fasilitas kesehatannya kurang bagus, akhirnya dikasih imunosupresan, dikasih satu zat yang bisa menurunkan kekebalan tubuh pada saat mereka mau autoimun. Ya, kelasnya ya kelas steroid biasanya Pak Andi, murah gitu.
Cuman kalau pada saat dikasih imunosupresan dia bisa rendah-rendah banget Pak Andi. Gitu loh. Jadi itu jadi masalah baru nanti. Gitu Pak Andi. Itu tentang ini. Kesimpulannya gini Pak ya, kalau kita bicara meningkatkan imunitas, sebenarnya kita juga harus ada batasannya ya Pak ya. Jadi kalau Ya, terlalu tinggi, ini akan menjadi autoimun. betul. Yes. Dan autoimun itu adalah yang seperti terjadi di India itu ya. Ya. Dan Jadi pada akhirnya orang-orang di India diberikan imun supresannya betul. yang berat seperti steroid dan akhirnya Betul. terjadi emang jadi dan akhirnya karena diberikan imun supresan ini dampaknya jadi fatal Pak. Memang fatalnya Ya. gimana Pak? Coba bisa digambarkan nggak Pak? Ya, pada saat daya tahan tubuh kita rendah, Pandi, dikasih imunosupresan terus-menerus, kita gampang sekali itu terpapar terhadap virus lagi, jamur, dan bakteri, Pandi. Jadi istilahnya kita gampang terpapar lagi. Jadi ini udah naik, kena, balik lagi, malah jauh bisa lebih parah. Nggak kena virus, bisa kena bakteri. Nggak kena bakteri, bisa kena jamur. Gitu, Pandi. Nah, yang terjadi di India itu setelah mereka sembuh dari COVID, mereka kena jamur. Gitu loh. Jamurnya ini fatal, nyerang pernafasan lagi, nyerang mata lagi. Gitu Pak Andi. Nah, makanya di sini kalau boleh disarankan, karena kita kan punya satu produk yang sangat luar biasa saat ini Pak Andi. Gitu loh. Punya satu produk yang luar biasa, itu namanya adalah susu Vitayang ya. Kita sebutnya susu Vitayang gitu Pak Andi. Karena kalau ngomong susu kolostrum gitu, isinya kan cuma kolostrum nanti pikirnya. Nah, kita sebutnya susu Vitayang. Ya, kenapa Memang kok susu? kandungan Vitayang Pak yang spesial selain kolostrum apa Pak? Kandungan di dalam susu Vitayang ini itu ada fukoidan Pak Andi. Gitu Pak Andi. Fukoidan. Fukoidan. Ini Kayak banyak dari orang Jepang. langsung Fukoidan. Kayak bahasa Jepang. Ya, memang ada salah satu perusahaan itu yang dari Jepang gitu Pak Andi, mereka jualnya juga sangat mahal gitu. Salah satu kandungan yang dia ngomong paling penting itu adalah fukoidan Pak Andi. Dan mereka jualnya bisa di jutaan itu produknya. Tapi di apotek pun ya perusahaan-perusahaan farmasi itu juga sudah pakai fukoidan Pak Andi, saat ini. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong fukoidan ini asalnya dari mana sih? Asalnya dari ganggang coklat Pak Andi. Ganggang apa Pak? Ganggang coklat. Oh, ganggang coklat. Ganggang Ya, yang warnanya coklat gitu ya. Alga coklat. ya betul. Betul. Ganggang coklat Pak Andi. Jadi fukoidan Hmm. ini itu kegunaannya sangat banyak Pak Andi. Gitu loh. Khususnya kalau untuk COVID ya, kalau untuk COVID dia bisa menangani untuk autoimunnya. Jadi ini dia bisa untuk autoimun, bisa untuk kanker, bisa untuk lambung, bisa untuk ini ya. Kalau untuk lambung dia bukan cuma untuk menstabilkan, tapi bisa menumbuhkan. Itu Pak Andi. Itu Oh, jadi untuk fukoidan. sebenarnya gini ya, mungkin teman-teman distributor juga banyak taunya itu susu Vitayang kita ya, nggak boleh sebut kolostrum lagi ya. Ya, Susu Vitayang kita itu kandungan utamanya kolostrum, tapi yes, ternyata ada kandungan utama lainnya, yaitu si ya, fukoidan ini yang betul. ternyata bukan hanya bisa meningkatkan imunitas, tapi juga bisa menangani autoimun. Yes, Andi. Dan Jadi bukan cuma autoimun, penyakit degeneratif kanker, seperti pencernaan, gitu, itu juga betul. bisa oleh fukoidan Ya, ini ya. ya. Bahkan bedanya gini, kalau untuk khusus pencernaan, Pak Andi. Kalau pencernaan ya, misalkan kita minum obat mah gitu, dia kan cuma menstabilkan saja, tidak bisa menyembuhkan. Jadi misalkan nih asam lambung lagi tinggi gitu ya, dia bisa untuk menghilangkan asam lambung saja gitu. Tapi kalau pakai fukoidan, ini ada tukak lambung, itu bisa ketutup, Pak. Bisa ketutup Wow. dan sembuh. Jadi ini bisa bagus untuk penyakit mah ternyata ya. Bisa, Pak Andi. Gitu. Jadi ini luar biasa fukoidan. Dan di luaran, Pak Andi, ini harganya juga mahal loh, Pak Andi. Jadi ini bukan barang murah sebetulnya. Cuman di KK ini luar biasanya ya. Di KK itu harganya murah jadinya, Pak Andi. Gitu, Kenapa Pak Pak Andi. bisa dibilang murah Pak harga susu Vitayang kita? Susu Pitayang ya. Oke.
Coba kita bandingin kalau kita hitung per item aja, Bang. Itu ya, per item. Susu skim yang katanya susu beruang itu kemarin yang lagi rame, itu aja harganya kan 7.000 sampai 10.000. Ya, susu skim Susu saja. beruang. Ya, Jadi susu beruang padahal itu sebenarnya susu skim. yes, isinya susu skim. Ya, Hmm. ya itu nanti kita Susu bahas skim itu lagi. susu tanpa lemak ya maksudnya ya. Ya, susu skim itu susu tanpa lemak. Kenapa kok orang percaya susu beruang? Sebenarnya tadi itu saya sempat kirim itu linknya Pak Andi. Jadi sebenarnya salah kaprah itu Pak Andi. Tapi kita nggak bahas itulah ya. Nanti aja lah, kapan-kapan kita bahas balik. Jadi yang menarik ini, Fukoidan itu, jadi misalkan sekarang susu skim aja 7.000 sampai 10.000 Pak Andi. Itu sekali minum. Itu hanya Betul ya, susu Pak Andi? skim. Yes, anggap aja patokannya susu beruang ya, 7.000 sampai 10.000. Ya. Kolostrumnya mau kita hitung berapa? Itu yang pertama. Ya, anggaplah paling murah kolostrum di luaran udah 5.000 sekali minum. Ya, Fukoidan itu bahkan itu yang paling murah produksi dalam negeri dengan miligram yang sama. Kandungan miligram kita itu 100 miligram Bandi, per saset. Di luar ada yang jual itu Fukoidan tablet isinya 50 sampai 100 miligram. Gitu. Ada yang jual sampai 300 miligram. Dijual di mana Pak itu Pak? 50 sampai 100 miligram itu Fukoidan. Banyak, di apotek ada, cari online juga ada Pak Andi. Gitu. Oh, jadi sebenarnya apotek juga menjual Fukoidan ini. Betul. Cuman kan kita nggak tahu itu kalau dalam dunia suplemen Pak Andi ya, itu pengisinya berapa, isi aslinya berapa, kan gitu Pak Andi. Jadi kan kita kalau ngomong esennya berapa, seperti itu. Esen sama fillernya, seperti itu loh Pak Andi. Makanya kan ada obat paten sama obat generik gitu. Yang membedakan jadi tergantung apa? Kandungannya banyak filler atau pemberat ya, atau banyak kandungan intinya, kandungan inti. Ya. Makanya kita kalau kita lihat ada yang jual terlalu murah juga kita perlu bertanya-tanya, ini beneran isinya itu semua apa enggak? Bahannya juga apa? Asli yang bagus atau enggak? Kan kita nggak tahu. Cuman sekedar sekarang udah jadi gitu loh Pak. Nah, Fukoidan ini yang 100 miligram aja itu di luaran per tablet ya Pak Andi ya. Per tablet itu ada yang jual antara 5.000 sampai 15.000 per tablet. Wow. Ya. 100 miligram itu. 100 miligram per tablet. Itu kita nggak hitung kalau ada satu perusahaan multilevel lain yang pakai Fukoidan, dia jual itu satu kotaknya bisa 3 juta Pak. Mahal sekali 3 juta ya Pak ya. Iya Pak Andi, makanya itu kita nggak hitung itu loh. Itu padahal kandungannya sama, dia unggul-unggulin Fukoidan juga di dalam. Gitu. Ya. Dan kita sekarang coba kita hitung kolostrum kita aja berapa Pak Andi. Anggaplah 15.000. Gitu ya. 15.000 kita dapat susu skim, kita masih dapat kolostrum, kita masih dapat Fukoidan, ada omega 3, ada probiotik, prebiotik, udah lengkap semua. Gitu. Berapa tuh Pak kalau harganya Pak ya kalau digabung semua ya? Kalau digabung semua, ya bisa 30 sampai 50.000 itu Pak Andi. Wah. Ternyata kandungan dari susu skim sampai segitunya ya. Iya Pak Andi. Jadi dan kita tahu gitu loh. Nah dari produsen aja ngomong gitu bahwa produk kolostrum kita itu kan semua bahan dasarnya dari luar, impor. Cuman pengepas proses dan packagingnya itu di Indonesia Pak. Makanya harganya bisa ditekan. Gitu loh. Ternyata dahsyat sekali ya susu Vitayang kita ya. Kita sebut susu Vitayang ya. Susu Vitayang Pak Andi. Iya. Banyak pengalaman nggak Pak susu Vitayang ini bisa bantu orang-orang yang punya problem kesehatan? Oh banyak banget Pak Andi, banyak banget. Ya karena dia bisa neken autoimun ya, khususnya di otot sama tulang gitu ya, yang autoimun. Itu kemarin kami ada satu testimoni, udah ke dokter saraf, udah tusuk jarum. Jadi lengannya ini katanya nggak enak lengannya Pak. Lengannya nggak enak. Nah, setelah itu
udah ke dokter saraf, udah tusuk jarum, udah pijet katanya gitu ya, nggak sembuh-sembuh juga gitu. Hmm. Nah, tapi karena ini zaman COVID gitu ya, akhirnya kan ya kami nggak ini harus minum. Saya bilang cuman gitu aja ya. Hmm. Eman-eman kan Bani. Kalau misal mitra Hmm. kita gitu ya, kita udah jadi tiba-tiba ada masalah gitu, wah bangun dari awal lagi nanti. Kan gitu, Iya, iya, Bani. Ya, iya. harus minum. Nah, ternyata setelah minum kok dia bilang kok membaik ya, kayak gitu loh. Oh, Kok itu saya membaik tahu ya? tuh, itu testimoninya Bu Inge ya, Pak ya. Iya, betul. Itu testimoninya Bu Inge. Nah, Hmm. kalau yang eh, COVID sendiri, Pak Andi, kalau yang COVID ini pakai susu kolostrum gitu, itu juga ada yang setelah minum cuman selisih 1 sampai 2 hari aja udah membaik. Hmm. Ya, pakai kolostrum. Tapi itu tergantung kondisi fisik masing-masing kembali ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau misalkan memang khusus untuk COVID ini kita harus lihat, Pak Andi, banyak faktor. Ya, khususnya dia ada penyakit bawaan atau enggak, seperti Hmm. itu. Tapi kalau Hmm. misalkan kita ambil rata gitu ya, ambil rata, super green food udah bagus ya, kolostrum udah bagus, vitamin C kita udah bagus, itu aja udah sangat cukup Andi, gitu Hmm. loh. Ya, Oke, jadi oke, oke. uh, uh, ini produk luar biasa pokoknya. Kalau untuk susu kolostrum ya, Hmm. gitu loh Susu Andi. tayang ya, Pak ya. Susu susu Pitayang, sorry. Ya, Iya, susu kebiasaan tayang. lama ya Pak Andi ya. Oke, jadi sebenarnya apa namanya, memang banyak orang mungkin belum kenal ya Pak ya sama susu Vita yang kita ya. Jadi cuman tahu dari kulit gitu. Ya susu Vita yang ini bagus meningkatkan imun ya. Tapi Hmm, sebenarnya nggak tahu ada kandungan apa dan betul, fungsinya apa. Nah, tapi betul. hari ini thank you banget sama Pak Doni yang udah membongkar kehebatan daripada susu Vita yang kita. Ternyata Ya, dia susu skim, ya. kandungannya kolostrum dan ada fukoidannya pula, dan harga Yes, fukoidan juga sangat mahal ya. ya. Dan bukan hanya ada fukoidan tapi dia juga ada prebiotik, probiotik, ada omega 3. Wah, kalau digabung-gabung kayaknya harga jual kita ini sangat 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 murah ya. Ya, Nah, iya Pak Andi. pada sore hari ini Bapak Ibu semua yang hadir di Go Together ya. Jadi pada hari ini kita kenapa membahas soal susu Vitayang, soal imun booster, soal imunomodulator. Saya rasa Bapak Ibu juga perlu diperkaya ya. Banyak orang promosi di luar sana imun booster. Ya, memang imun booster bagus ya, dan asal dalam kendali ya, sesuai dengan kondisi tubuh ya. Kalau terlalu tinggi akan menjadi autoimun, dan Ya, eh, perlu sekali yang namanya imunomodulator diimbangi dengan supresan ya. Dan ya, ternyata susu Vita yang ini sangat bagus menjadi supresannya ya. Dan apa namanya, kenapa kita cerita ini Bapak Ibu ya, karena kita tahu bahwa memang saat ini penting sekali produk-produk meningkatkan imun ya. Senin lalu kita sudah membahas soal vitamin C dan super green food ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang sudah terkena dampaknya yang lebih parah perlu diberi penambahan ya. ya, Kalau orang-orang sudah punya keluhan kesehatan yang lebih jauh lagi ya, perlu diberi tambahan susu Vitayang kita. Makanya ya. hari ini kita mencoba mengulas ya tentang susu Vitayang ya, khususnya kandungan fukoidan. Ya, Ya. saya juga sempat dengar dari Pak Doni banyak kandungan lainnya, tapi kita nggak bahas hari ini ya Pak Doni ya. Kita fokusnya mungkin hari ini di fukoidannya ya, yang kita mau Ya, highlight. betul, Nah, betul, Pak. Bapak Ibu pada sore hari ini ya, sebelum kita lanjut yang lain, ya karena kebetulan kita ada kesempatan berjumpa dengan Pak Doni, eh, Bapak Ibu jika masih punya keraguan ya Bapak Ibu, saya izinkan ya ada mungkin maksimal 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan saja ya, karena mungkin yang ikut banyak sekali, tidak mungkin kita membahas seluruhnya, tetapi saya izinkan 3 pertanyaan. Mungkin admin bisa bantu saya, ada 3 pertanyaan yang boleh diajukan. Hah? Mungkin pertanyaannya by komen aja ya, supaya Ya, waktunya juga tidak terlalu banyak terbuang. Mungkin 3 pertanyaan pertama yang masuk ya. Ada 3 pertanyaan pertama nggak Bapak Ibu? Oke, saya karena kebetulan pakai handphone ya, sulit juga melihatnya. Oke, ada 3 pertanyaan admin. Kalau mungkin sudah ada. Nah, Ibu Michelle Aprilia ya.
Boleh Pak Doni bisa dibantu dengan pertanyaannya sebentar, Ibu Michelle Aprilia. Bedanya apa antara imunomodulator dan imun booster ya? Tadi sudah dijelaskan yang ini ya. Jadi kalau imun booster itu meningkatkan imunitas, tapi kalau terlalu tinggi ini bisa menjadi autoimun. Ya, kalau autoimun itu menyerang imunitas kita. Jadi kalau makan obat atau makan suplemen ini harus dalam dosis ya. Berlebihan itu akan sangat berbahaya ya. Dan kebetulan kita punya susu Vita yang ini juga ada kandungan autosupresannya sehingga dia bisa menyeimbangkan imunitas yang masuk ya, sehingga kalau terlalu tinggi akan dibuang sehingga tidak terjadi autoimun. Ya, Bukan begitu ya Pak Doni, betul ya? ya, betul, betul. Nah, ini kalau saya ngiringin Pak Doni terus nih saya jadi sepinter Pak Doni nanti ya. Bisa aja Pak Andi ini. Iya dong. Ya, ini ada pertanyaan. Dosis susu Vita yang sebaiknya berapa? Kalau sampai sudah terdampak atau terpapar COVID, Pak? Ya, biasanya saya sarankan kalau misalkan sudah terpapar, itu bisa 2x2 Pak Andi. 2x2 kalau sudah terpapar ya? Ya. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, jadi gini, ini bukan untuk jangka panjang ya Pak Andi ya. Kalau normal itu sebenarnya cuma 2x1. Kalau normal 2x1. Ya, maksimal 2x1. 2x1 ya. Ya. Tapi kalau misalkan sudah terpapar dan bergejala, lebih baik 2x2. Kalau sudah sampai terpapar 2x2. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena tingkat keganasan COVID yang baru ini itu luar biasa Pak Andi. Kalau misal kita sampai drop dengan kondisi seperti ini gitu ya, itu parah Pak Andi. Gitu loh. Ya, jadi makanya 2x2 lah. Itu udah maksimal, jangan dilebihin lagi. Oke, jadi maksimal 2x2 dan ini bukan dosis umum ya. Dosis umumnya adalah 1x1 sampai 2x1. Ya, tapi ini dosis untuk penyembuhan ya atau kuratif ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan Pak Doni, kalau untuk yang saturasinya turun bisa nggak terapi dengan susu Vita yang? Kalau saturasi turun Pak Andi, itu yang paling pertama itu memang harus pakai oksigen Pak Andi. Ya. Terus ada beberapa ini, tadi saya sempat share gambar ya ke Pak Andi ya. Ada beberapa penelitian untuk kolostrumnya saja itu sangat bagus untuk dia bisa ini membantu pernafasan dan radang-radang pernafasan. Ya, gitu. Jadi bisa membantu Pak Andi. Oke, gitu. Jadi kita hari ini Bapak Ibu yang hadir di Go Together, sekali lagi kita tidak disclaimer bahwa kita bisa menyembuhkan COVID ya, tapi kita bisa meningkatkan imunitas dengan susu Vitayang dan mencegah kita berharap tercegah dari paparan COVID. Dan kalau sudah terjadi banyak juga yang memakai susu Vitayang dan juga mendapatkan hasil membaik ya Pak ya, maksudnya begitu ya. Dan yang kita mau bicarakan hari ini lebih tepatnya adalah concernnya begini, Bapak Ibu harus mengerti imun booster dan imunomodulator. Itu yang kita mau sampaikan. Supaya Bapak Ibu semua tidak nanti makan produk imunitas dan pada akhirnya terjadi autoimun. Tidak paham ya, akhirnya terjadi autoimun. Tapi kita berharap Bapak Ibu bisa mengatur imunitas yang masuk supaya tidak terjadinya berlebihan. Nah, kalau mau aman, susu Vita yang aman karena memang dia juga selain imun booster tapi juga dia imun supresan ya, sehingga dia menyeimbangkan imun yang ada dalam tubuh. Ya. Pak Doni terima kasih banyak ya untuk bersedia menjadi narasumber ya di Go Together kita hari ini. Jadi kita paham ya imun booster dan imun supresan ya dan imunomodulator. Dan kita percaya susu Vita yang bisa membantu banyak orang-orang yang sekarang ini untuk meningkatkan imunitas mereka. Thank you Pak Doni untuk sama-sama Pak Andi. Ya.